Hai, selamat pagi. Sobat Tangguh semuanya, balik lagi sama Ibu Nurul. Sekarang, hari ini kita akan berbincang-bincang sama guru BK kita. Ada Pak Kadar. Pak Kadar. Isyaratnya gini ya kalau buat anak-anak tunarungu. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang ringan aja. Kita bakalan sharing tentang soalnya Pak Kadar ini notabene-nya bukan dari pendidikan khusus ya Pak ya? Betul. Pak Kadar adalah guru BK. Ya. Nah, guru BK kan tidak terlalu kenal dengan anak-anak berkebutuhan khusus, terus SLB. Cuman pada tahun kapan Pak Kadar? 2019 kebetulan Pak Kadar diterima PNS dan ditugaskan di SLB Negeri Ciamis. Nah, kita akan menguak kayak gimana sih gitu ya seorang Pak Kadar yang notabene-nya adalah guru BK yang tiba-tiba harus ditugaskan di SLB yang kayaknya nggak kepikiran gitu ya Pak ya dari awal bisa bertemu lalu sekarang harus mengajar mereka gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ringan mengenai itu, dan yang pertama yang akan saya kupas adalah gimana sih kesan Pak Kadar pertama kali datang ke SLB dan melihat anak-anak kayak gimana Pak? Oke, siap. Terima kasih Bu Nurul. Ya. Iya, kalau di sini sebutnya apa, dipanggilnya Boyo ya. Boyo ya aja, boleh santai aja, ya, santai. Apa-apa ya, biar santai. Jadi bagaimana kesannya, kembali ke tadi satu kata kunci dari Boyo, tidak menyangka. Tidak menyangka. Iya, pasti tidak ya. menyangka, tidak direncanakan, dan memang di luar ekspektasi saya dari awal. Iya gitu. Jadi pas pertama saya lihat, oh ada formasi di SLB. Nah itu sudah masuk ke jajaran atas pilihan saya gitu. Jajaran atas. Saya kok jadi tertarik gitu ya? Iya, tertarik. Saya kok jadi tertarik, kok ada SLB, menarik nih gitu kan. Ya setelah pasti ada perjalanan gejolak batin. Berpikir gitu ya. Iya. Saya berpikir dulu, akhirnya saya mantep deh di SLB gitu. Walaupun sampai saat ini jujur ya, mohon maaf kalau ada yang nonton, banyak rekan-rekan saya dulu yang punya persepsi saya salah memilih tempat. Ya, salah milih tempat. Waduh. Ya, banyak yang punya persepsi udahlah Pak, sabar katanya. Nikmati dulu aja. Toh nanti kamu bisa pindah kok ke umum gitu. Ya secara fisik gitu. Secara fisik saya manggut-manggut aja gitu. Tapi dalam hati itu ada pergolakan juga. Ini pilihan saya kok. Gitu. Udah mulai mencintai gitu ya, udah tertarik. Bukan udah mulai mencintai, sudah sangat mencintai mungkin. Oh, sudah sangat mencintai ya. Sudah sangat mencintai gitu. Iya. Bermula dari sana memang saya ke SLB itu ya insya Allah itu niat saya gitu. Kenapa? Karena kayaknya di sini ada yang beda nih gitu. Di sini ada yang beda. Jadi saya senang sesuatu yang memang menantang. Menantang yang mungkin baru gitu. Seperti itu. Itu kenapa saya memilih membimbing di SLB pertama. Terus kesannya saya membimbing di SLB itu adalah di sini lebih ke unik, kemudian unik dan berbeda dari yang saya hadapi sebelumnya. Pasti ya, karena iya, dulu di SMA ya Pak ya? Iya, di SMA. Sekarang langsung ke SLB, dunia SLB gitu ya. Pasti ada perbedaan gitu. Di SMA itu anak-anaknya itu bisa dikatakan homogen.
Ya, hampir sama ya semuanya. Hampir sama dari sisi perkembangan lah, kemudian dari masalah, hambatan perkembangan rata-rata sama. Kalau bahasa populernya gitu-gitu aja gitu. Iya. Gitu-gitu aja. Nah, ketika masuk ke SLB, wow, ternyata ya satu kelas saja itu bisa bervariasi gitu. Banyak banget ya. Betul. Ya termasuk pengalaman saya mungkin yang paling simple itu di kelas tunarungu. Tunarungu. Ternyata di tunarungu juga sangat bervariasi dalam satu kelas gitu. Kalau dari bahasa teman saya itu kita menjelaskan bisa jadi satu kelas itu persepsinya beda-beda semua. Komunikasi ya kalau tunarungu. Bisa jadi beda-beda semua. Jadi di sana saya dituntut, saya harus mikir nih gimana caranya untuk menerjemahkan bahasa-bahasa populer gitu ke bahasa-bahasa praktis yang bisa mereka pahami, dan itu saya kira sangat menantang gitu. Sangat-sangat menantang ya. Pak Kadar udah tahu belum di SLB itu ada beberapa ketunaan awal-awalnya, atau cuman ini kok beda ya? Ini beda lagi apa gitu? Pasti saya belum punya gambaran. Belum punya gambaran awal-awal itu. Belum tahu di sini ada A, B hingga mungkin autis, atau yang mungkin yang paling baru yang saya kenal itu MDVI. Ya, ternyata sangat sangat majemuk, sangat banyak ketunaan gitu di sini. Awalnya mungkin saya pahamnya cuma yang Down syndrome, kemudian ada tunanetra, tunarungu itu aja. Tapi ternyata setelah saya masuk, banyak. Gitu, kan? Ketunaannya memang jenis-jenisnya banyak ya. Iya, seperti itu. Ya, kembali lagi ke awal tadi, kesan saya di sini sangat majemuk seperti itu, sangat majemuk anak-anaknya, dilihat dari karakteristik anak seperti itu. Dan itu tentu ada kesulitan sendiri, Bu. Ada kesulitan sendiri. Kenapa? Pasti. Ya, karena yang saya pelajari ketika kuliah tidak menyentuh di pendidikan luar biasa ini. Ranah pendidikan khusus ya. Mungkin hanya sedikit-sedikit, itu juga satu semester dan tidak maksimal. Pendidikan inklusi. Itu juga inklusi. Kalau dilihat dari level-level keilmuannya mungkin hanya pengetahuan yang umum saja gitu. Inklusi itu apa gitu kan? Kita nggak tahu bagaimana penerapannya, implementasinya di lapangan gitu. Jadi saya sangat sangat awam gitu ketika masuk ke sini. Seperti itu. Sangat terkejut. Terkejut. Pasti ya pas awal-awal Pak Kadar. Soalnya ketemu sama saya juga, terus ketemu teman-teman yang lain, banyak nanya, Pak Kadar ini, Bu, ini teh gimana? Katanya anak-anak tunarungu teh gimana? Iya, kenalan aja nanti seiring berjalannya waktu Pak Kadar pasti tahu karakteristiknya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, dan yang saya lihat sih sekarang udah mulai udah mulai paham ya anak-anak ABK ya. Awalnya saya nggak pede ketemu sama atau berjumpa sama anak tunarungu gitu kan. Gitu. Kenapa? Nggak bisa isyarat. Bahasa isyarat, isyaratnya. Bahasa isyarat ya. Pertama-tama itu masuk ke kelas tunarungu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Mungkin seperti itu juga ya. Kalau kita berefleksi gitu, mungkin anak-anak tunarungu, teman-teman tunarungu juga ketika berhadapan dengan orang dengar seperti itu juga. Iya, pasti akan bingung apa yang harus dilakukan. Itu saya lakukan juga, saya alami juga gitu. Pas pertama kali ketemu ya. Iya, saya selalu melibatkan di sini ada Hani gitu. Iya, saya selalu libatkan dia, saya minta bantuan dia kalau ke kelas. Tapi satu momen kemarin saya harus beranikan diri nih gitu. Masa saya harus tergantung orang lain dibantu terus ya. Tapi lama-kelamaan kok anak-anak juga welcome gitu. Bisa diajak kerja sama. Kalau di kelas saya kasih kertas.
kalau Bapak menjelaskan kamu sulit paham, tulis. Silakan tulis. Dan kalau Bapak juga sulit paham, Bapak akan tulis, aku menjelaskan gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang saya nyatakan saya udah pede kalau di kelas gitu, tunarungu seperti itu. Iya, syukur deh Pak. Dari Bapak datang ke sini sampai sekarang tuh udah berapa lama sih? Ada 1 tahun? 1 tahun lebih. Oh, udah 1 tahun lebih ya? Tepatnya 3 semester lah. Iya. Berarti sudah mulai pendekatannya udah mulai dekat ya, udah mulai kenal sama anak-anaknya gitu ya. Dan satu lagi, kalau menurut saya ada satu keunikan di sini gitu. Ternyata di balik kekurangannya khususnya untuk tunarungu, saya sangat salut. Ya, ketika mereka secara secara kemampuan teknis gitu, vokasi, mereka ternyata terampil juga gitu. Iya. Saya yakin kalau dengan dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru di sini, pembekalan yang cukup agar mereka bisa nanti siap terjun ke dunia sesungguhnya ketika mereka sudah lulus sudah lulus. Saya yakin mereka juga bisa mendapatkan kesamaan hak ya dalam hal pekerjaan. Karena saya melihat produk-produk mereka nggak kalah kok dari apa yang ada di pasaran, dan itu saya bangga gitu. Hebat ya dong, semangat buat ABK semuanya. Oh iya, jadi kebetulan Pak Kadar ini lagi menjalankan PPG. Nah, gimana sih anak yang diambil? Jadi gimana program kekhususannya gimana yang diambil? Tunarungu. Jadi saya dibebani tugas untuk mengampu di satu kelas. Oh gitu. Pilih satu kelas mana gitu kan. Dan memilih tunarungu. Iya, saya pilih tunarungu gitu. Saya kira walaupun dengan hambatan-hambatan yang ada di komunikasi, anak tunarungu ini lebih mudah untuk diajak kerjasama. Seperti itu. Ya optimis ya Pak ya. Jadi setelah berkenalan terus lihat mereka seperti apa, ternyata di balik hambatan pendengaran khususnya ya buat mereka, ternyata ada potensi-potensi yang bisa digali kan ya. Tentunya dengan dengan sebutlah kalau saya sebut alat bantu gitu. Alat bantu. Saya sering nonton gitu, ada beberapa kisah teman-teman tunarungu yang bisa sukses berkarir, entah itu di Indonesia, entah itu ada di luar negeri. Iya, banyak. Ya, mereka bisa memodifikasi sebutlah itu alat bantu atau alat perantara untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang dengar, dan mereka bisa sukses kok. Bisa sukses ya. Iya. Asal difasilitasi dan mereka menemukan potensi yang mereka miliki. Betul, gitu kan ya. Itu. Dan satu hal lagi kalau menurut saya, anak-anak ini harus bisa harus dibekali dan harus harus siap untuk berhadapan dengan tantangan sekarang, revolusi industri 4.0 zaman milenial ya. Harus ini bisa juga seperti itu. Keren banget ya. Soalnya saya juga memang penasaran sih, pengen ngobrol secara langsung gitu sama Pak Kadar, bahwa ini kan beliau kan dari umum untuk mengedukasi juga masyarakat umum bahwa di SLB itu anak-anaknya memang banyak. Dan gimana Pak? Saya kira satu hal lagi Bu. Ya, coba. Satu hal dasar kalau menurut saya untuk ke masyarakat umum gitu. Ini saya belak-belakan saja ya. Belak-belakan. Karena orang dekat saya juga pernah menyepelekan atau mungkin persepsinya jelek. Itu ke anaknya apa ke SLB-nya? Ke anak. Ke anak disabilitas. Saya juga sempat marah. Iya. Saya sempat hati saya marah itu setelah Bapak terjun ke sini. Jadi satu momen saya itu sempat marah. Walaupun itu ke orang terdekat saya gitu. Wow, orang terdekat saya. Saya rahasiakan siapa dia ya. Iya, jangan dibilangin. Iya, jadi satu momen kita kan sebelum corona nih, kita sering manggung tuh
sama Kanwah tuh, sama Wih, anak-anak. Kanwah tuh. Iya, cek aja ya di channel YouTube. Channel YouTube-nya. Ya. Jadi kita manggung dulu pernah di apa namanya di KPUD atau di mana sih ya? Lupa sih. Oh, yang Pendopo Bupati itu bukan? Iya, di Pendopo pernah, di mana pernah? Oh, beberapa KPU, kali kan. KPU ya pernah. Kita kan punya videonya nih. Kemudian saya mau promosiin nih, saya di SLB. Saya sama anak-anak ABK, saya lihatkanlah ke ya orang-orang yang termasuk orang dekat saya, dan ada satu kata-kata yang menurut saya sangat menyakiti gitu. Apa tuh? Iya, jadi sederhananya ya kok sekarang mah orang-orang yang enggak hidang gitu, kalau di bahasa Sunda hidang apa ya? Hidung itu ya apa ya? Yang enggak kurang ini ya, kali. Yang enggak dewasa, mungkin enggak waras gitu kan. Iya, iya. Ya gitu. Kok sekarang punten orang-orang enggak waras jadi bahan tontonan ya gitu. Satu momen hati saya bergolak di sana gitu. Pasti. Saya pengen marah di sana. Ya, tapi itu orang terdekat saya gitu kan. Dan bukan seperti itu cara mengungkapkannya. Lalu sedikit demi sedikit ya saya ngobrol, jangan seperti itu gitu kan. Ya siapa juga yang mau mereka jadi anak seperti itu gitu. Itu kan qadarullah, kita nggak tahu juga gitu kan. Dan ya mungkin beberapa momen juga ketika kita manggung di belakang panggung juga kita pernah mendengar, ya mohon maaf, orang terdidik juga ngobrol seperti itu gitu kan. Orang terdidik juga ngobrol seperti itu. Kok anak seperti ini sekarang lebih laku ya daripada orang normal sendiri gitu. Waduh, lebih laku itu, katanya. Masya Allah. Tentu kita dari yang banyak nimbrung di ABK gitu kan, atau di SLB, tentu sangat menyakiti gitu. Iyalah, nggak pantas juga ngobrol gitu. Sebenarnya nggak pantas ya Pak ya. Apalagi kalau didengar oleh anaknya, kalau didengar oleh orang tuanya, wah itu sudah sangat menyayat hati gitu. Pasti ya, jadi masalah. Betul. Jadi satu hal kalau menurut saya persepsi masyarakat terhadap ABK sendiri masih mayoritas negatif. Karena memang ya itu tadi sih, kurang edukasi. Betul. Terus biasanya ABK yang ada di masyarakat itu jarang disosialisasikan Pak. Maksudnya sosialisasikan gini, ketika tidak semua ya, cuman saya masih lihat ada beberapa orang tua yang kalau punya ABK itu mereka tidak menggaulkan anaknya gitu. Jadi udah aja di lingkungan rumah. Jadi gimana masyarakat mau tahu gitu kan? Jadi taunya ABK nih aneh, udah. Masyarakat masih kayak gitu, iya kan? Jadi pengalaman Pak Kadar nih, dari dilihat dari perspektif orang umum yang bukan notabene-nya dari pendidikan khusus, masih seperti itu kan, ada keluarganya yang kan masih gitu. Terus dari awal-awal memang Pak Kadar juga lihatnya, aduh gimana nih masuk ke SLB ke anak-anak gitu kan. Tapi kan ketika Pak Kadar sudah masuk ke SLB kan menemukan berbagai macam cinta gitu. Terus lihat anak walaupun hambatannya itu kalau dia punya kalau dia difasilitasi dan dia bisa menemukan potensi apa yang ada dalam dirinya, dia bisa berkembang, dia bisa bisa hidup mandiri seperti itu. Asal ya itu difasilitasi dan tahu potensinya apa. Seperti itu kan ya Pak ya? Siap, iya betul. Iya, aduh. Ini satu hal, ini tantangan buat pendidikan inklusi nih ya. Maaf. Saya terlalu mengeneralisasi, tapi semoga pendidikan inklusi ke depan bisa lebih berjalan dengan dengan baik lah seperti bisa lebih terimplementasi gitu kan di berbagai daerah gitu kan. Jadi bukan hanya mungkin di sana tinjauan secara teoritis ya, itu udah banyak. Nah, udah inilah banyak, gitu. Tinjauan teoritis, sekarang tugas kita implementasikan itu di lapangan. Kita perjuangkan teman-teman kita, mungkin kalau proporsi mereka hanya beberapa persen dari masyarakat di dunia ini, tapi ya kembali ke awal, mereka punya hak dan siapa juga yang mau seperti mereka gitu kan. Haknya sama ya, tetap. Karena itu memang udah takdir Allah gitu kan. Kita samakan hak, kita berjuang di sana. Semangat untuk orang tua, semangat untuk para guru dan teman-teman semua ABK ya. Wih, mantap banget ya. Aduh, masih seru banget ini sama Pak Kadar ngobrol-ngobrolnya. Tapi berhubung udah makin panas, karena kita ini syutingnya di luar guys.
Sobat Tangguh semuanya, jadi kayaknya saya ambil kesimpulan ya bahwa jadi sebenarnya memang pandangan masyarakat umum terhadap ABK ataupun SLB itu memang masih belum terlalu baik sebenarnya. Jadi masih ada pandangan negatifnya gitu ya Pak ya. Cuman ya mungkin sekarang menjadi PR kita bahwa kita sebagai pendidik bergerak juga di masyarakat, bagaimana caranya kita bisa mengedukasi masyarakat, semua lapisan masyarakat supaya bisa lebih menghargai dan bisa mendorong juga terhadap potensi-potensi anak berkebutuhan khusus. Seperti itu ya. Oke deh, kayaknya kita harus tutup dulu sesi diskusi sekarang dengan Pak Kadar. Mungkin nanti lain kali bisa kita lanjut. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.